مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'd, ayyuhal hazirin wal haziran, sidang salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah pada subuh yang sangat mulia ini kita bisa berkumpul dalam rumah Allah dengan tujuan bersama untuk melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sahabat beliau sekalian, alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Ta'zim wa takriman kepada guru-guru sekalian, khatib, imam serta panitia pembangunan masjid yang teristimewa, kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang sangat mulia ini kita bisa berjumpa kembali dengan acara yang sama pada hari yang berbeda. Alhamdulillah, bak subuh yang sangat mulianya, ulun tuan ingin mencoba untuk menyampaikan sebuah masalah tentang ghibah atau mengupat. Bahkan ulun tuan memilih judulnya yang pertama karena gedanya uronyo sama-sama takalan hampir di semua tempat, hampir di semua kalangan terjadinya ghibah atau mengupat. Dan juga Rasulullah mengatakan termasuk salah satu tanda dunia sudah dekat dengan kiamat, merajalelanya ghibah, merajalelanya mengupat di mana-mana. Bila terjadi mengupat di mana-mana, yang termasuk tanda dunia sudah dekat dengan kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan menyampaikan beberapa poin tentang ghibah. Yang pertama, dalil tentang larangannya ghibah. Yang kedua, definisi daripada ghibah. Yang ketiga, pembagian daripada ghibah. Yang ketiga, yang keempat, bahaya daripada ghibah. Yang kelima, cara bertobat daripada dosa ghibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil tentang larangan ghibah, Allah menyebutkan dalam surat Hujarat ayat 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang maknanya kehendak Allah, wahai orang-orang yang beriman, pujuh li gata akan kebanyakan daripada berprasangka. Jadi Allah giyu bak katanya untuk menjauhkan banyak berprasangka atau be katanya suuzan kepada saudara katanya. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian daripada prasangka ismun nyanjik ke dosa. Dan juga Allah mengatakan wala tajassasu, dan jangan engkau mengkoreksi orang lain. Baik gaduh gedanya lagi istilah bahasa Aceh, dia kebanyak cilet gaduh luhgo tanpa menyadari kesalahan sendiri. Kemudian Allah juga mengatakan wala yaqtab, dan jangan kamu mengupat ba'dukum sebahagian kamu ba'dan akan sebahagian. Baik katanya tak upat sebahagian katanya kepada sebahagian teman katanya. Ayuhibbu ahadukum, adakah mencintai salah satu kamu ayyakula, bahwa memakan salah satu di antara kamu lahma akhihi, akan daging saudaranya, maitan akan bangkit, fakarihtumuhu, maka kata Allah benci oleh kamu akannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, itu maha menerima taubat dan maha kasih sayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan setiap ayat itu ada namanya asbabun nuzul. Istilah bahasa Aceh, na sebab Allah gebutrun ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab datangnya hadis. Karena Rasulullah wadihat nepegah sebuah hadis nyana latar belakang atau na asbabnya. Menasid Allah Ta'ala nyebutkan sebuah ayat na sebabnya, dinamakan dengan asbabun nuzul. Putra sebab tren ayatnya, karena na kejadian dua roh sahabat Nabi dalam perjalanan. Yang kedua sahabatnya kaya. Jadi Rasulullah giyu gabung mbak dua sahabat yang kayanya, sira urung gasin, namanya Salman Al-Farisi. Dekun mbak Salman gabung kata dengan dua sahabat lunjih, karena urunnya kaya gata hana sepuna gabung awaknya untuk membantu gata dalam perjalanan. Kemudian Salman bergabung dengan dua roh sahabatnya supaya membantu Salman dalam perjalanan. Ternyata watihat terus Salman bak dua roh sahabatnya, nya bahasa gedenya sedikit menyindirlah. Umar rezeki Salman predek tok. Salman menyadari memang betul, karena Salman tidak punya apa-apa. Kemudian berkata dua sahabat, "Begah hai Salman siat Rasulullah." Kata ajak Rasulullah begah siat. Lakialah ke kamu si bacut. Gekun li dua sahabatnya Mbak Salman. Enggak. Akhirnya Salman berangkat menghadap Rasulullah. Setibanya Rasulullah, Salman menyampaikan, "Ya Rasulullah, dua sahabat
yang niu gabung ngelun, mereka meminta daging ila kathir ba'da Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, Salman, pegah riat bawanya bahawa mereka telah memakan dagingnya. Akhirnya Salman jaklom bak dua-dua sahabat. Terus bak dua-dua sahabatnya kata Rasulullah, kalian telah memakan dagingnya. Tahu dua-dua sahabat, kamu hanya pajuh si. Dan Salman na takalali kata, kamu hanya menteri mangsi, apalagi kamu pajuh. Sehingga sahabatnya mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu hanya mupajuh si. Kata Rasulullah, di mulut kamu ada 2 daging merah yang engkau makan. Itulah sebab engkau ghibah, itu dengan mengupat kepada saudaramu dan dengan berburuk sangka kepada saudaramu. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka makna memakan daging saudara kamu artinya membuka aib saudara kamu, sebagaimana yang kejadian pada 2 orang sahabat. Makanya turunlah ayat tentang bahawa jangan kamu berprasangka, jangan kamu mengkoreksi kesalahan orang lain, jangan kamu suka memakan daging salah satu di antara kamu. Itulah dengan cara ghibah. Maka menyegetanya ghibah nyan sama dengan memakan daging saudara kitanya. Fakarihtumu, kata Allah, benci olehmu. Artinya jangan kamu memakan daging saudara kamu. Artinya apa? Jangan kamu ghibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua tentang definisi ghibah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma makna ghibah? Apa itu yang dimaksud dengan ghibah? Faqala, maka Rasulullah berkata, al-ghibah an tazkura akhaka bima yukrihu, fa in kana dhalika syai' fihi faqad tabtahu, wa illam yakun syai' dhalik fihi faqad bahattahu. Yang dikenal dengan ghibah, bahawa kita sebut kepada saudara kita dengan apa saja yang menjadi marahnya, yang menjadi bencinya, walaupun yang tersebutnya memang betul, memang dilakukan di saudara kita, memang itu fakta yang kita pegahnya betul, fakta. Yang bahasa Aceh yang terpegahnya hanya mubalik titik dengan koma. Nyan ke Rasulullah faqadik tabdahu, nyan gebunan ghibah. Wa illam yakun dzalika syai' fihi faqad bahatahu. Moya yang terpegahnya memang hana ada kala rekayasa, nyan gebunan dengan bohong atau gebunan dengan fitnah. Jadi yang gekun dengan ghibah tak pegah kepada saudara tu yang ianya hana mubalik titik dengan koma. Termasuk orangnya yang paling morak terjadinya ghibah lewat WA, lewat media, dan lebih berbahaya. Setiap kita mengupload, mengirim sesuatu yang membuat orang marah, nyan gebunan dengan ghibah. Dan lebih berbahaya ghibah dengan media. Selama medianya beredar ke mana-mana, tetap pengirim pertama akan menerima dosanya. Selama media tersebut selalu dikirim-kirim oleh orang yang mengirim selanjutnya, tetap kepada pengirim pertama akan selalu menerima dosanya.
Makanya lebih berbahaya ghibah lewat media. Makanya kirimlah media itu yang bermanfaat supaya menjadi amalan bagi kitanya. Nak dengar dakwah, nak dengar tausiah, nak dengar tentang yang berfaedah, yang tak kirim, yang termasuk adalah dakwah, akan selalu mengalir pahala kepada kitanya selama media tersebut selalu beredar, akan itamang pahala bagi kitanya pengirim. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menguatkan definisi tadi, nah kejadian masa Rasulullah Mbak Tabawro Nabi dengan kedua dengan Aisyah, dengan dua Nabi dengan Aisyah lewat tidaurina panjang pijut gejak Mbak Nabi untuk gejak tanya masalah. Wadihat terus Mbak Nabi gak tanya masalah lenyan wow rinangnya. Nabi dengan duduk dengan Aisyah. Oleh wow rinangnya, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, urinang saya cukup pijut panjang ke? Mereka katanya orang topok pintu rumah." Yang keberah oleh Aisyah yang bodoh. Kan Rasulullah, "Ya Aisyah, jauhkan oleh kamu daripada mengatakan orang atau daripada ghibah." Ya Rasulullah, yang lun pegahnya fakta bahwa memang ubena urinang yang jak bak rumah udayo hana dumnyan panjang. Ya Aisyah, yang kata pegahnya sakit hati go. Makanya nyan kenyan yang keken dengan ghibah tak pegah yang nyonya. Lagi go tak pegah panjang pijut mendengar le pihak orang yang bersangkutan sakit hati nyan gebunan ghibah. Yang Aisyah katakan kepada wanita tadi betul, memang wanitanya panjang, tapi Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, diam, jangan kamu ghibah, jangan kamu membuka aib orang. Walaupun memang dia panjang, tapi jangan kamu gosip kepada orang lain. Itu sebagai dalil untuk menguatkan bahwa ghibah itu mengatakan kepada saudara kita apa yang ada yang membuat dia sakit hati atau yang membuat dia benci, itu namanya ghibah. Ada nama tak pegah kugop sakit hati, walaupun yang tak pegah nyan fakta nyan gebunan dengan ghibah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, pembagian tentang ghibah. Ghibah atau mengupat dibagi empat macam. Ghibah mubah, artinya jid dan mengupat. Ghibah yaitu maksiat, haram. Ghibah nifaq atau munafik. Ghibah kufur atau kafir. Jadi ghibah mengupat yang dibolehkan, yaitu ka upat tidak ada orang yang ka merajalela maksiat dan ka gepeduh-peduh maksiat, kagu ulak-ulak pemaksiat dan kagu peduh kagu pamirkan maksiat nyan kepada orang lagonya jid ghibah. Karena hadis Nabi, uzkurul fajir bima fihi kai yahdharahun nas. Ke Nabi sebutkan kejahatan seseorang dengan apa yang ada padanya supaya membuat orang lain takut. Lagi kezalimannya Fir'aun, lagi kezalimannya urun lain yang menampakkan zalimnya, yang sudah merajalela dengan zalimnya, nyan ghibah urang lagonya boleh. Dan termasuk ghibah yang diboleh untuk syahadah, untuk taik saksi. Nah tidak orang di Medina gede untuk taik saksi urangnya, nyan payah tak pegah kepada kejelekan urangnya, bahwa haji na di muzina boklam
poh 12 malam lam lumo nyam payah pegah hajit bek pegah nyang kana malego untuk syahadah dibolehkan ghibah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu termasuk ghibah yang dibolehkan. Yang kedua, ghibah maksiat atau ghibah haram. Itulah yang menjadi tema katanya Mbak Uronyo, yaitu terpegah kepada saudara katanya. Aib saudara tu nyan gebunan ghibah maksiat atau ghibah haram. Yang ketiga, ghibah nifaq atau ghibah munafik, sehingga lebih raya lom dosa. Lagi tak upat kepada para ulama-ulama, lagi tak upat ke urun saleh, lagi tak upat kepada ahli-ahli ibadat. Nyan menyata upat urun tu hormat, urun yang god lebih raya dosa, sehingga gebunan dengan nifaq munafik. Gedanyo bek taupat kepada ulama, karena gedanyo hana tuhdan tu. Kadang urunnya ka tingkat hakikat, ka tingkat makrifah. Jadi gedanyo bek ruh dalam golongan yang mencaci ulama. Karena ulama itu orang yang dimuliakan Allah. Al ulama warasatul anbiya. Bek ruh gedanyo bahruh go mendem. Karena lebih raya dosa taupat ulama, taupat urun saleh. Karena urunnya urun yang dicintai Allah. Walaupun sesamanya hanya taupat, tapi lebih raya resiko taupat urun terhormat, sehingga dinamakan ghibah nifaq atau ghibah munafik. Kemudian ghibah kufur, nyo yang lebih berbahaya, dengan tamu upat sampai jid kepada kafir. Kiban yang gekun ghibah yang menjadi kafir. Gedayo tak ghibah tak mengupat seraya tak iktikad, tak pahala ghibahnya. Hana masalah pegah haju. Kiban si baik tak pegah kabruk kasalah. Nyan menyegedayo leh tak ghibah, kemudian tak pahala ghibah. Padahal Allah kalau pegah mano ijtanibuhu. Ijtanibunya fi'lul amri. PA amar, perintah. Perintah Allah jauhkan. Dasar amar, dasar perintah yang dilalah, ditunjuk daripada perintahnya, dasarnya wajib. Wajib pujuh pada ribahnya. Kecuali na karinah iaitu tunjuk pada sunnah, iaitu tunjuk pada makruh. Yang namun dasar perintah tetap wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang put macam tentang ghibah. Ka selesai poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, bahaya daripada ghibah. Meyatalab dalam hadis Nabi memang jai tak dum resiko atau bahaya daripada mengupat. Salah satu di antaranya ke Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Mengupatnya lebih raya dosa daripada berzina. Masya Allah. Qalu, sehingga para sahabat terheran, ya Rasulullah, miyakuniyo kiban kaifa ya Rasulullah, kiban cara sampai lebih raya dosa mengupat daripada dosa berzina. Qala, berkata Rasulullah, ar-rajul yazni summa yatubu fayatubullah. Moyana uragam gemuzina atau urina gemuzina, summa yatubu, kemudian getaubat Allah, fayatubullah, geterima taubat ulum zina. Malahan menyetalok dalam fikih menyegetanya atau muzina. Dan hanya itu pun oleh urang yang sunat yusom hang bi pegah. Karena menyeka itu pun oleh umum, kai itu pun oleh badan hukum yang
baru sah taubat, harus tak terima hukuman agama, yaitu ada kala rajam, ada kala dera, poh certuh go. Yang namun menyahana itu pun sunat yuthom supaya selamat baik sampai korban nyawa nguru. Begitulah Islam menjaga nyawa nguru. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyuruh muzina walaupun sudah berkali-kali berbuat zina, kemudian dia itu bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Karena tidak ada dosa yang tidak Allah maafkan. Sebesar apapun dosa, Allah tetap akan memaafkan. Wa amma sahibul ghibah, kata Rasulullah, adapun kalau orang berghibah atau mengupat, fala yughfaru lahu, kata Rasulullah, maka Allah itu tidak akan memaafkannya. Jadi mendosa udah mengupat yang mah hatta yaghfira sahibuhu, baru pemaaf dosa dia mengupat apabila urang taupatnya dipemaaf. Selama urang yang taupatnya hana lom dipemaaf, nya hana putar gelumbau, Tuhan akan memaafkan dosa kita hatta yaghfira, sehingga beri pemaaf le urang yang keteupat. Maka jadi watihat buka dalam kitab fikih gutulihinan dosa dengan Allah mukhaffaf, mudah, lebih mangat dosa dengan Allah dari segi pemaafan. Menyeret pemaaf nyamangat dosa dengan Allah. Artinya Tuhan itu maha ghafur, maha pengampun, maha rahim, maha kasih sayang. Adapun dosa dengan manusia ditulis dalam kitab musyaqqah, sulit dari segi pemaafan. Dosa dengan manusianya berat pemaaf, karena manusia nasifat dendam, nasifat dengki. Maka jadi manusianya berat bak di pemaaf salah agaknya. Maka jadi dalam halnya berat hat dosa ribah. Selama orang yang taupatnya galom di pemaaf, walaupun katanya beristighfar sebanyak mungkin, Allah belum memaafkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, malahan dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, man mata taiba minal ghibah fahuwa akhiru man dakhalal jannah. So manteng yang mati urangnya yang bertaubat daripada dosa mengupat, nyan sehingga urang yang tilat tamang surga. Urang yang bertaubat daripada dosa ghibah nyan masuk surga, tapi masuk tahapan terakhir. Kemudian waman mata musiran alal ghibah, so mantang yang berkekalan ada mengupat, fahuwa awwalu man dakhalan nar, nyan sehingga urang yang follow dalam neraka. Jadi termasuk manusia yang pertama masuk neraka, orang yang berkekalan ada mengupat. Jadi yang berkekalan ada mengupat, nyan sehingga pun lup dalam neraka. Walaupun tak taubat daripada dosa mengupat, nyan lup dalam surga, tapi tahap terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain tentang bahaya ghibah, man yartaba akhahu al-muslim hawalallah qubulahu ila duburihi yaumal qiyamah. Jadi ke Nabi so manteng yang mengupat saudaranya yang muslim, nyan sehingga huruf kiamat hawala, mana hawala balik oleh Allah, yaitu kemaluannya kepada duburnya, dibalik oleh Allah Ta'ala kemaluan hidung bak dubur bak punggung. Begitulah bahayanya daripada ghibah. Malahan Nabi juga mengatakan, man yartaba fi umrihi marratan yu'aqibuhullah bi asyri uqubat.
So mantang yang tem mengupat si mudip 3 mantang. Itanya kadang-kadang surah terus 17 ke dah mengupat. Nyo Nabi mengatakan mana ketambah. So yang mengupat ke mudip 3 mantang. Yu'aqibuhullah. Allah itu akan mengazabnya bi asyri uqubat dengan 10 buah siksaan. Gara-gara tak mengupat 3, diazab oleh Allah dengan 10 buah siksaan. Al-awwalu yasiru ba'idan min rahmatillah. Yang pertama, jauh rahmat Allah. Walaupun katanya mencari rahmat Allah, menyembah babah gaduh pegah kugop, nyan katanya jauh rahmat Allah. Walaupun katanya beribadat, tapi menyebut gaduh pegah kugop watih lehwa semayang, nyan ba'idan, jauh daripada rahmat Allah. Makanya kalau ingin dekat dengan rahmat Allah, baik pegah-pegah kubur atau baik ghibah. Asani yaqta'ul malaikah anhu as-suhbah. Malaikat akan memutuskan persahabatan. Karena malaikat sangat suka pada hamba Allah yang dekat dengan Allah. Akan tetapi menyegedanya beribadah, tetapi babah gaduh pegah kubur, malaikat tidak mau berteman dengan gedanya. Karena setiap tempat kebajikan hadir malaikat. Malaikat sangat rindu kepada orang yang taat, sehingga selalu menemani gedanya, rejak pada tempat ibadat gedanya. Tapi bila gedanya gaduh pegah kugop, malaikat menjauh, hang rejak li, hang li bersahabat. Itu bahaya daripada riba. Yang kedua, asalis, yang ketiga, yakunu naz'u ruhi inda mautihi syadidan. Watihat tarik roh cukup berat. Menyegednya buat gaduh pegah kugok, sehingga watihat tarik roh oleh Allah Ta'ala yang syadidan. Padahal watihat meninggal cukup berat azab. Bahkan berani tak pegah berat hat azab, watihat tarik roh. Nabi Idris alaihissalam pernah beliau gerasakan watihat getarik nyawa. Makaji terus uronyo na Nabi roh tu mata udip. 2 roh langit, 2 roh tu ibu mau. Ya langit Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Idris. Ya ibu mau Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah yaitu Ilyas. Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Ilyas. Yang 2 roh Nabi nyan mantangna ibu mau, 2 roh tu ilangin. Jadi urungnya Nabi Allah Idris gotnya bak tabahura merumpuk dengan Malik maut, singkat tak pegah. Akhirnya gelake untuk tes tarik nyawa. Gekeun le Malik maut ilon hai Idris hanjit lon tarik nyawa. Menyegalom terus perintah. Dan dalam catatan lun ira ke galomna catatan, galomna jatah. Jadi lun hanjit lun jalani. Kun Nabi Allah Idris memohon ba Allah. Karena roh huru yang tong Allah. Akhirnya gemohon le malaikat maut, gekabul le Allah. Singkatnya getariklah nyawa Nabi Allah Idris. Pesan Nabi Allah Idris 2 buah. Pertama baik berat hat. Yang kedua pudip lah. Ternyata Allah juga mengabulkan. Tariklah nyawa Nabi Allah Idris dengan pelan-pelan. Kemudian dia getarik nyawa ke pudip. Kemudian getanya li Malik maut, hai Idris, memang hai roh. Ilun cukup jaya kau tarik nyawa urang kalau pernah kurasakan. Kiban sakit getarik nyawa. Iro aku kali karasakan. Kiban sakit watihat lun tarik nyawa. Gekeun lin Nabi Allah Idris. Irawana hai Malik maut hana amanah Allah. Pujit na pegah lu hana amanah. Kali lu pegah abek berat dah. Ternyata watihat ni tarik nyawa lun bagaikan ditusuk dengan jarum besi. Lagi roh lu tok badan lu dengan jarum besar. Ada je lun trom roh lu. Yang begitu sakitnya. Padahal kalau lu pegah habis sakit-sakit,
Kemudian Malik Maut berkata, "Hai Idris, cukup jai urung ku tarik nyawa. Hana lagi dum gata pelan-pelan. Gata yang paling pelan-pelan. Dum yang pelan-pelan bagaikan ditusuk dengan jarum besi. Adapun urang yang ghibah lubeh lombrah." Na'udzubillah. Makanya saudara ulun tuan, katanya di saat dua mbek gaduh pegah kugo. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan zikir. Haid tamratib minimal suntu diam saja. Diam lebih good ketimbang berbicara. Malahan Nabi mengingatkan man kasura kalamu kasura khatuhu. Tole bergabat tetap lu salah. Dan Rasulullah juga mengatakan aksaru khataya bunu Adam fi lisani. Memang lu dosa manusianya babah. Organ tubuh yang lahir yang paling lu disak si babah. Karena menyemata dosa watihat takalan. Watihat hanali takalan nya hanali dosa mata. Tetapi menyebabah selama kalau tingun, selama kalau mati habis ibugah walaupun sudah bertahun-tahun. Maka yang paling ledisa adalah babah atau lidah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian warabiya yang keempat, yasiru qariban ilan nar. Orang yang selalu ghibah, yang mengupat, nyan sama dengan dekat dengan neraka. Gedaya yang galak pegah kugop, ketahuilah posisi gedaya to dengan neraka. Membahasa Aceh biasa main bab binih mun kebiasaan pasti rit lamun. Mun gedaya main bab binih neraka, nyan biasa aja rit dalam neraka. Nyan bahaya yang keempat tentang ghibah. Kemudian al-khamis yang kelima, yasiru ba'idan minal jannah, jauh dengan syurga. Padahal harapan katanya kepingin dekat dengan syurga, ternyata punya katanya gaduh pegah kugop di ura dengan neraka itu sangat jauh. Biasa aja menuju dengan neraka harapan masuk syurga, menuju dengan syurga harapan masuk syurga itu sangat jauh. Maka supaya nyak tahu dengan syurga mek gaduh pegah kugop di ura. Kemudian asadis yang keenam, yastaddu alaihi azabul qabri. Berat hat azab dalam kubur. Memang azab kuburnya berat, tapi orang yang ghibah lebih berat diazabkan. Kemudian as-sabi yang ketujuh, yuhbatu amaluhu. Dihapuskan amalan. Geli amalan. Sehingga Rasulullah mengatakan nantinya di yaumil qiyamah ada hamba Allah di saat menerima buku amalan ternyata di dalamnya kosong. Artinya kebuka ahli Nabi sehingga huruf akhirat na urang wadihat keterima buku amalan hana terpunai dalam. Padahal umrahnya setiap tahun, hajinya hampir setiap tahun, sedekahnya banyak, zikirnya banyak, tetapi di dalamnya kosong. Kata Rasulullah, itulah orang yang dalam dunia suka mengupah. Dan juga ada nantinya di yaumil qiyamah orang di saat menerima buku amalan ternyata di dalamnya penuh buku amalan. Padahal semasa dalam dunia dia tidak mengerjakan. Tertera di sana hajinya 12 kali, umrahnya 20 kali, padahal dia tidak pernah haji karena orang miskin. Tapi di dalam buku kapunuh haji dan ibadah-ibadah lainnya. Kata Rasulullah, itulah mereka yang selalu digosip orang. Makanya Hasan Basri wadihat nagop gosip, goknya ngejuk hadiah. Itanya merah bukat. Hasan Basri wadihat nagop gosip, yang ngejuk hadiah ke orang gosip. Kenapa? Karena sudah diberi pahala. Kalaulah memang dia tidak punya kebajikan, akan dia tanggung dosa kita. Begitulah bahaya pada ghibah. Makanya bahaya yang ketujuh, yuhbatu amaluhu, geli amalan. Makanya katanya cukup jaya gebi pahala oleh Allah, tapi belum tentu selamat amalan. Kenapa kan? Karena mata galak pegah-pegah kugo. As-samin yang kedelapan, ya azza minhu ruhun nabi.
Jadi tersakiti ruh Rasulullah, nyawang Rasulullah, roh Rasulullah nyo bungih lagi terhadap umatnya yang suka ghibah. Walaupun Rasulullah telah lama berpulang ke rahmatullah, beliau tersakiti bila gedanya selalu ghibah. Artinya bungih ke Rasulullah dengan ghibah. Kemudian at-tasiyah, yang kesembilan, yaitu yaskhatullah alaihi, marah Allah atasnya, gebungih oleh Allah atas gedanya. Kemudian yang ke-10, al-ashir, yasiru muflisan yaumal qiyamah indal mizan. Hingga huruf kiamat watihat gepuek ceng ubena amalan urang yang gibah dia ke muflih. Watihat dalam kitab fikih makna muflih urang yang leutang dengan harta. Sehingga dalam fikih muflih menyetedang hukum Islam, urang-urang yang leutang dengan harta yang termasuk mahjur alih, urang gesita harta oleh negara. Menyetedang hukum Islam mahjur alihnya, artinya urang yang tidak bebas menggunakan harta. Jadi urang yang riba hingga huruf akhirat terhutang, kan tinggai amalan, kan sekedar habis amalan, justru mutang loh. Makna muflisan nyo berarti terutang, kan hana lih kosong malahan terutang, kan nihil betul. Biasa tiada buka pemukuan paling-paling nihil tu biar kosong kah. Nyo menye gedanyo ribah hana tapiuk sehingga watihat terima amalan kan kosong, justru terutang. Pakan gara-gara pegah kugo. Karena lagi uronyo bak subuhnyo dia telah ada pahala. Tapi dengan watihat tahu ada pegah kugo, nyujuk kugo baju. Kadang tak semayang 3 saja. Tak meratib dia go, tak pegah kugo mana bio-bio. Mandum kugo sehingga tinggal kena kosong malahan muflisan, terhutang. Ini yang paling berbahaya daripada riba. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang terakhir sebagai penutup yaitu bagaimana cara bertobat daripada riba. Adapun cara bertobat daripada riba, tobat secara umum dosa dengan Allah. Yang syarat taubat lihat, yang pertama menyesal. Karena yang dimaksud dengan taubat kata Rasulullah an-nadamu taubat. Menyesal itulah yang dinamakan dengan taubat. Taubatnya kan pegang. Nyo kau taubat lah nyo apa? Kau pakai baju raya-raya, kau pakai surban dan sebagainya kan. Jadi ya kan taubat menyesal, berinsaf. Yang kedua meninggalkan dosa, maksiat, meninggalkan dosa. Yang ketiga mencita-cita tidak mau mengulangi ke dalam perbuatan maksiat. Yang menyedosa dengan Allah, menyedosa dengan manusia. Yang payah laki maaf ba manusia. Di samping dia buat syarat taubat yang kedua laki maaf ba manusia. Tambah sabot syarat. Payah laki maaf ba manusia, menyedosa dengan manusia. Menyedosa dengan Allah sip dia buat syarat. Tapi menyedosa dengan Allah sip dia buat menyedosa dengan manusia payah tambah sabot syarat. Yaitu laki maaf ba manusia. Adapun menyeribah nyan payah tak pegah bak tempat umum, payah taralat balik bak tempat umum, menyeda upat gop lewat media, payah tak upload balik lewat media dengan pemaafan. Para sekalian, bahawa lun Pulan bin Pulin telah menggosip Pulan bin Pulin, bahawa yang saya katakan itu semuanya bohong. Yang payah terpegah babak tempat umum, menyeta upat kugop setiap warung kopi. Nyawa dia taduk bawa warung kopi payah tak bedoh oleh tiah. Para hadirin sekalian, ilun bereken lalu pegah kugop nyuruhnya kaku taubat. Yang lu pegahnya kon mendum, yang lu pegahnya adalah je ke haib go, je ke sakit hati go, goknya urung saleh, goknya urung god.
Yang pertama syarat taubat menyeribah. Payah terpegah bak tempat umum karena gedenya kali terpubruk gok bak tempat umum. Maka je payah pegah bak tempat umum. Yang kedua, ya laki maah bak urungnya. Ya laki maah bak urung yang taribah. Yang kedua, berbanyaklah istighfar kepada Allah. Yang syarat taubat daripada ribah, payah taralak berita atau gosip katanya yang telah katanya pamerkan lewat media. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari sama-sama katanya pujuk ribah. Karena yang paling ditakuti daripada ribahnya adalah tak ibadah jala-jala katanya uro malam sampai kumung talak-talak tu, kumung tapak aki bak tadang tak semayang. Monya katanya mantang gosip, mantang gibah kugo. Kadang-kadang kan sekedar hana amalan tapi muflisan, terhutang, nauzubillah. Maka ji saudara ulun tua, monya kira-kira katanya hana haba yang bermanfaat lebih ge tak ia mantang. Karena iamnya lebih berhikmah, lebih berfaedah. Kecuali yang terpegahnya bermanfaat, silahkan dia berbicara. Monya kira-kira hana bermanfaat, haik tak meratib minimal ta'im supaya hana berkurang ibadah baik sampai sehingga huruf akhirat terhutang. Semoga dia bandum hamba Allah yang menjauhkan daripada mengupat dan selamat amal ibadah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.